this feeling that you really wanna turn me on. Tell me why I get this feeling that you really wanna make me. Sektor pertanian merupakan bidang yang berperan penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Sebagai negara agraris yang dikaruniai kekayaan sumber daya alam yang melimpah merupakan modal utama bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun, pemanfaatan SDA dalam produktivitas pertanian belum dilakukan secara optimal. Saat ini, sektor pertanian mengalami krisis generasi petani muda. Data BPS tahun 2021 menunjukkan sebanyak 29,59% tenaga kerja bekerja di sektor pertanian. Namun, jumlahnya terus menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain berkurangnya jumlah petani, masalah lain yang dihadapi oleh pertanian Indonesia yaitu terkait usia dan produktivitas petani. Struktur umur petani di Indonesia sebesar 60,8% di atas 45 tahun yang sudah tua dengan 73,97% hanya berpendidikan tingkat SD dan kemampuan dalam menerapkan teknologi baru masih rendah. Jika kegiatan produksi pertanian hanya dilakukan oleh generasi tua, maka perlahan pasti jumlah petani akan semakin berkurang dari tahun ke tahun. Akibatnya, produksi pertanian juga akan ikut menurun dan selanjutnya sangat dimungkinkan akan terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan produksi dengan kebutuhan konsumsi. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Mikael Sidabuta dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Jadi di sini, Pak, saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai regenerasi petani muda di Indonesia. Jadi yang pertama itu, Pak, apa motivasi Bapak memilih menjadi seorang petani? Ya, karena udah tua ya, karena ndak ada pengalaman kerjaan lain ya petani aja. Ya, selebihnya, Pak, atau motivasi dari lain atau terkadang ingin membangun ekonomi gitu? Yang jelas gimana ya, kalau dengan pertanian ini kan bisa membantu masyarakat banyak. Ya, berarti salah satunya tujuannya untuk membantu masyarakat, ya, motivasi untuk membantu itu. Ada yang lain, Pak, atau motivasi lain? Ya, selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya itulah untuk Membantu masyarakat. Terima kasih, Pak, ya. Jadi begini, Pak, menurut Bapak, jika sektor pertanian tidak ada regenerasi petani muda, apakah sektor pertanian tetap berjalan secara efisien? Yang jelas ya tidak efisien, karena kalau pertanian tidak ada yang meneruskan, ibaratnya yang tua-tua nanti udah mati, terus yang meneruskan siapa? Kalau tidak ada generasi penerusnya ya negara ini akan lumpuh dengan tidak adanya generasi penerus dalam pertanian. Ya. Jadi, Pak, untuk membuat anak muda ini termotivasi untuk menjadi petani gimana tuh, Pak? Ya harusnya anak muda sekarang itu dari sekarang tuh harus belajar sama orang yang tua-tua. Caranya belajar bertani yang bagus itu bagaimana, Ya. kan gitu. Ya, betul. Jangan terus orang tuanya udah meninggal tidak diteruskan masalah pertanian, nanti ya lumpuh total lah yang jelas negara ini. Masa mau ngimpor dari luar terus hasil pertanian kan gitu. Sedangkan negara kita kan negara subur, tanah subur. Berarti anak muda sepatutnya ya belajar untuk cara bertani, ya, Pak, ya. Oh ya, Demi harus itu. ya demi kelanjutan pertanian di Indonesia. Ya, Terima kasih ya, Pak, Ya. atas waktu kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Maaf mengganggu waktunya. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Nanda Wulandari. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Jadi zaman sekarang itu banyak anak muda yang tidak ingin menjadi petani. Banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya karena penghasilannya kurang, tidak mencukupi dalam kebutuhan hidupnya. Saya mau tanya bagaimana tanggapan Bapak terhadap pandangan anak muda zaman sekarang? Ya, kalau penghasilannya tidak memadai itu salah sebenarnya. Sebenarnya kalau petani ini udah besar, hasilnya mengalahkan dengan pegawai negeri. Tapi ya itu harus belajar yang rajin untuk pertanian itu. Kalau anak muda ini kan generasi penerus, harusnya ya
harus ada penerusnya lah untuk petani ini. Karena itu dengan pertanian ini negara akan terangkat dengan adanya para petani gitu. Karena Indonesia tuh sektor pertanian. Sektor pertanian. Mata pencariannya. Jangan hasil pertanian itu ngimpor terus kan. Itu kan tidak bagus, kalau bisa kita mengekspor. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, Perkenalkan, sebelumnya nama saya Baskara dari Untastio, ingin mewawancarai kalian berdua mengenai regenerasi petani muda di Indonesia. Baik, sebelumnya dengan siapa? Saya Ariel. Ariel, kalau yang ini? Saya Angga. Oke. Baik, yang pertama saya akan bertanya kepada Ariel. Bagaimana tanggapan Ariel tentang sektor pertanian yang ada di Indonesia? Menurut saya sekarang sektor pertanian yang ada di Indonesia ini sangat tidak maju ya, terutama untuk bagian teknologinya. Karena untuk saat ini kita di Indonesia masih menggunakan teknik-teknik tradisional untuk di pertanian. Sedangkan untuk di beberapa negara maju kayak seperti di Thailand atau di negara-negara barat itu sudah menggunakan teknologi-teknologi yang menggunakan robot atau lain sebagainya yang sudah maju sekali. Baik, menurut Ariel artinya para generasi muda kurang tertarik di bidang sektor pertanian karena teknologinya masih kurang mumpuni. Ya, Oke. Yang kedua untuk Angga, pertanyaan kedua, apa yang menjadi alasan anak-anak muda tidak mau menjadi seorang petani menurut pandangan Angga? alasan mengapa anak muda tidak berminat untuk jadi petani itu seperti yang Ariel katakan tadi, kan kemungkinan karena dari sektor teknologinya juga kurang mumpuni untuk dalam pertanian, sehingga kurang memuaskan dalam hasilnya, yang membuat anak muda sekarang merasa pendapatan dari pertanian itu tidak cukup, jadi mereka tidak memiliki minat untuk di pertanian. Baik, oke. Terima kasih kepada Angga dan Ari karena sudah menyempatkan waktunya untuk bisa diwawancari oleh saya. Oke, sekian. Terima kasih. Tenaga kerja petani yang semakin berkurang akan berdampak terhadap produktivitas pertanian yang akan bermuara pada penurunan ketahanan pangan. Bappenas mengestimasi penduduk Indonesia akan meningkat menjadi 284,82 juta pada tahun 2025, meningkat 46,31 juta dibandingkan pada 2010 yang hanya 238,51 juta penduduk. Kebutuhan pangan yang tinggi akibat jumlah penduduk yang tinggi menyebabkan Indonesia terancam krisis pangan pada tahun 2025. BKKBN mendasarkan asumsi kebutuhan pada angka konsumsi padi per kapita sebesar 125,3 kilo, sementara angka konsumsi padi yang diklaim oleh Kementerian Pertanian lebih besar lagi, yaitu 139 kilo. Jika Indonesia terus melakukan impor pangan, maka akan menyebabkan terjadinya pembengkakan pada anggaran belanja negara. Selain itu, dampak lain yang ditimbulkan berupa sentra produksi pangan yang tidak merata, dikarenakan memerlukan biaya yang tinggi untuk pendistribusian bahan pangan. Dengan demikian, diperlukan beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis regenerasi petani muda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengubah pandangan generasi muda. Pandangan negatif mereka yang menganggap bahwa kegiatan pertanian identik dengan kondisi lingkungan yang kotor, penghasilan rendah, hingga citra yang kurang menarik harus diubah menjadi lebih positif bahwa pertanian bisa lebih inklusif dan akan mendapat hasil yang lebih menjanjikan apabila ditekuni secara sungguh-sungguh. Anak muda merupakan generasi yang penuh semangat untuk membuat sesuatu sehingga dapat membangun sektor pertanian lebih baik. Yang kedua, pengembangan sektor agroindustri. Sistem pertanian yang dilakukan di Indonesia hanya berfokus pada kegiatan memproduksi bahan mentah atau bahan baku. Melalui pengembangan agroindustri, sistem pertanian tidak hanya akan menghasilkan material mentah, tetapi juga bisa menghasilkan produk pangan yang memiliki nilai tambah. Yang ketiga, meningkatkan inovasi teknologi. Inovasi dan teknologi sejatinya adalah hal yang sangat berdekatan dengan anak muda. Generasi muda bisa berperan melalui digitalisasi untuk mencapai praktik agribisnis yang baik dan presisi. Dengan teknologi digital, diharapkan terjadi peningkatan pendapatan petani sedikitnya 50%, serta perbaikan produktivitas. Yang keempat, pemberian insentif. Insentif dalam bidang finansial diperlukan sebagai akses petani pemula untuk kemudahan mendapatkan kredit di sektor perbankan. Pemerintah juga perlu memberikan insentif pada hal perizinan yang lebih sederhana sehingga petani pemula bisa lebih terdorong untuk berwirausaha pada sektor agroindustri dengan harga pasar yang lebih stabil. Yang kelima, dukungan organisasi bagi petani muda.
Salah satu lembaga atau organisasi yang mendukung petani di Indonesia ialah Yayasan Agri Sustainability Indonesia atau YASI. YASI merupakan suatu organisasi nirlaba yang bergerak secara independen atau mandiri dengan fokus utama pada seluruh kegiatan sosial dan kemanusiaan yang dapat mendukung bidang pertanian secara berkelanjutan serta dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan para petani muda hingga petani kecil di wilayah seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, memperkenalkan sistem pertanian sejak dini. Memperkenalkan pertanian sejak anak-anak, bahkan remaja, bahkan mahasiswa untuk meningkatkan jiwa wirausaha, peluang bisnis, dan tentunya perkembangan pertanian itu sendiri. Hal yang dapat dilakukan yaitu pendekatan pada berbagai sekolah untuk memasukkan pelajaran pertanian sebagai muatan lokal, sehingga siswa tidak hanya sekedar mengetahui, namun juga bisa mempraktikannya langsung di sekolah bahkan rumahnya.